Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, mari kita awali pengawasan rutin malam Rabu di Masjidul Huda 19 ini dengan bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang dianugerahkan kepada kita semua. Di antaranya kita bisa sholat maghrib berjamaah di Masjidul Huda 19 ini, dan nikmat-nikmat lainnya yang Allah berikan kepada kita, kita tidak akan mampu untuk menyebutkan atau menghitung nikmat-nikmat Allah. Salawat dan salam semoga Allah tetap curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, malam hari ini malam ke-141 kajian malam Rabu pasolatan di Masjid Nurul Huda 19. Malam hari ini kita akan membahas dua tema yang menjadi jawaban atau pembahasan dari pertanyaan kemarin, yaitu mengenai bacaan niat Ramadan, terutama dari penggunaan kata Ramadhana atau Ramadhani. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhu syahri Ramadhana atau Ramadhani. Itu yang akan menjadi bahasan kita. Lalu yang kedua mengenai sholat jamak dan qashar. Dua tema ini yang akan kita bahas. Baik. Sebelum membahas itu, saya mengingatkan kembali, rahimakumullah, alhamdulillah Allah masih memberikan kekuatan kepada kita itu untuk sholat. Sholatnya dalam keadaan normal, dalam keadaan sehat di masjid. Ada orang yang sama-sama Islam, sama-sama mumin, sama-sama sehat, tetapi tidak Allah izinkan untuk sholat berjamaah atau apalagi di masjid. Ada yang mungkin lebih kaya, ada yang mungkin yang lebih sehat, ada yang mungkin lebih kuat, tetapi Allah belum gerakkan hatinya, kakinya untuk melangkahkan ke masjid. Maka ketika kita ditakdirkan oleh Allah bisa ke masjid untuk sholat berjamaah, itu adalah nikmat bagi kita. Sama-sama mengamalkan ibadah, suatu ibadah, tapi mudah-mudahan nilainya itu akan berbeda. Sama-sama sholat maghrib 3 rakaat. Orang lain yang sholat maghrib di rumah sama 3 rakaat. Kita di masjid jumlahnya sama, tapi tempatnya kita unggul karena di masjid. Orang yang lain di rumah. Lalu kita berjamaah, orang lain juga sholat tapi tidak berjamaah, kita sudah nilai plusnya. Lalu ketika kita dari rumah ke masjid, itu kan ada langkah kaki. Satu gerakan kaki itu menghapus dosa, satu langkah kaki mengangkat derajat. Itu tidak bisa didapatkan oleh orang yang sholat di rumah.
Maka sekali lagi kita bersyukur bisa Allah takdirkan untuk sholat di masjid. Ya, untuk mengingatkan kita semua sebisa mungkin kita sholat fardu di masjid. Nanti banyak nilai plusnya kalau sholat di masjid. Jadi selain mendapatkan pahala juga bisa berkomunikasi, bersosialisasi dengan jamaah lain. Jadi tahu informasi lewat masjid. Tetapi jangan menjadikan kita sombong, angkuh karena kita bisa sholat di masjid. Melainkan apa? Melainkan kita menjadikan sebagai ladang amal, ladang dakwah orang lain supaya tertarik untuk ke masjid. Ingat ya, kemarin kita itu akan Masjid Nurul Huda 19 itu akan diapit oleh banyak masjid. Maka sebisa mungkin ramekan masjid ini dengan pengajian, jamaahnya, sholat fardu itu penuh. Sebisa mungkin kalau ada dana, ada untuk fasilitasnya ditingkatkan, tempat wudunya kah, ada untuk transit misalnya untuk istirahat di parkiran sana dibuat ada kursi sambil ada jeda menunggu sholat itu ada orang misalnya, mohon maaf ya, ada yang ojek online misalnya, atau yang makanan online itu kan bisa transit dulu sebelum di sini, mungkin mereka pengen istirahat dulu sambil nunggu. Jadi ada kenyamanan ke masjid, di masjid untuk sholat di masjid. Karena kita tahu nanti kita akan diapit oleh masjid. Di utara sana sudah ada masjid, di timur ada masjid, di selatan itu di selatan lapangan juga akan ada masjid atau musola itu ya. Nanti sampingnya lagi kita mau ada sekolah, mesti ada masjid lagi. Kemudian kita ke sebelah timur, di sini masjid, nanti ada masjid SMP MBS Belok Kerten. Ke baratnya ya, barat lagi itu ada SMP yang tahfidz itu. Sebelah baratnya lagi ada masjid untuk yang di perempatan Grojogan. Nah, maka apa? Kita harus punya daya tarik masjid ini. Di antaranya dengan kegiatan seperti ini juga mudah-mudahan menjadi penarik ya untuk jamaah itu datang ke masjid. Semakin banyak, ini nilai ekonominya, semakin banyak jamaah ke masjid kita, bisa jadi ada peluang infaknya bertambah. Tapi ini bukan tujuan utama ya, tapi ini kalau dikaitkan dengan ekonomi. Kan semakin banyak orang berkunjung, kemudian ada peluang untuk infak, ada kontrak infak yang disiapkan, maka orang tertarik, nyaman, merasa bersyukur, ini masjid kok enak banget, nyaman, dia akan mengeluarkan uang untuk infak. Tapi kalau masjidnya bagus, tapi jamaahnya sedikit, itu juga kurang bagus ya. Kita berkompetisi pas sampai ke khairatnya untuk kenyamanan di masjid. Ini berulang-ulang ya, karena saya memprediksi dikhawatirkan masjid kita itu akan dalam waktu beberapa tahun ke depan apa masih eksis untuk pengajian atau tidak. Ini harus dipikirkan ini ya. Saya sudah sampaikan di beberapa pengajian. Nah, ini bapak-bapak malam Kemisan, juga ini malam Rabu. Supaya apa? Supaya ada estafet kepengurusan dan jamaahnya itu tidak sampai terputus. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai niat puasa yang lafal niat. Catatannya bahwa untuk niat puasa itu memang tidak disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW lafadznya. Bacaannya itu bukan dari Nabi Muhammad. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadis sanati lillahi ta'ala. Itu bukan dari Kanjeng Nabi. Lafadznya, bacaannya itu bahasa Arab dari beberapa ulama. Lalu bagaimana kalau mengucapkan itu? Silahkan mengucapkan niat, diucapkan niat dengan bahasa kita, bahasa Jawa atau bahasa Indonesia pun silahkan. Dalam hati udah berniat saya mau besok mau puasa wajib Ramadan, itu silahkan. Lalu kan kemarin pertanyaannya apakah Ramadana atau Ramadoni? Ini seandainya kita mau membaca ini supaya apa? Supaya terhindar dari kesalahan makna. Artinya, kemudian yang kedua kesalahan dari struktur bahasanya. Maka kita perlu jelaskan. Tapi saya kata kuncinya kalimatnya gini. Ini tidak wajib Bapak Ibu baca. Tidak wajib ya. Jadi tidak membaca pun tidak apa-apa.
anjuran. Kalau diucapkan lebih mantap, ya baca silahkan. Tapi kalaupun tidak, jangan sampai, kamu belum niat ya, sudah niat, tapi dalam hati tidak diucapkan atau dilafalkan nawaitu somagodin. Yang diingat. Nah, kemarin kan pertanyaannya, bagaimana dengan bacaan Ramadhana atau Ramadhani? Mengenai bacaan Ramadhana dan Ramadhani dalam bacaan niat nawaitu somagodin itu sama-sama benar. Saya baca utuh ya. Nawaitu somagodin an adai fardhi syahri Ramadhani hadisanati lillahi ta'ala. Itu versi pertama, Ramadhani. Versi yang kedua, nawaitu somagodin an adai fardhi syahri Ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Dua-duanya betul. Emang ada yang salah? Ada. Yang salah yang seperti ini. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadhana hadhis sanata lillahi ta'ala. Salah. Atau yang salah yang kedua, nawaitu shauma ghadin an adai fardo, bukan fardo syahrin an adai syahrin Ramadhani hadis sanata lillahi ta'ala. Jadi kalau di ada apa itu ada di sanatanya hadis sanata. Lalu sekarang dibahas mengenai nahwu sharafnya. Ini kaitannya dengan nahwu sharaf. Yang pertama, hadis Ramadhani itu betul. Hadis sanati an adai pada syahri Ramadhani. Jadi mudhof ilaih. Syahrin Ramadhanin. Itu kan gitu. Ada kata di syahri syahrin Ramadhanin. Jadi karena di awalnya ada kata majrur di syahri Ramadhani. Dia menjadi majrur karena mudhof ilaihnya syahrin itu pakai majrur kasroh. Itu betul. Dari segi maknanya sama. Lalu yang kedua, Ramadhana itu juga betul. Kenapa nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadhana hadisanati lillahi ta'ala? Kok Ramadhana betul? Betul. Itu alasannya karena Ramadhana itu termasuk isim yang tidak bisa dimajrurkan. Jadi nasab fathah terus Ramadhana. Naknya itu karena tidak bisa dimajrurkan. Kalau begitu bagaimana yang betul? Dua-duanya betul. Silahkan mau shauma ghadin fi syahri Ramadhani atau syahri Ramadhana. Di sini kan Ramadhani ya. Ramadhani. Ya. Jadi agar supaya apa ya? Yang penting di masjid kita yang sudah berjalan asal tidak nyimpang dari ajaran atau apa itu, yang penting berjalan, masih berjalan gitu Pak. Jadi kalau misalnya nanti nggak pakai niat, nggak pakai dibaca atau enggak sama saja. Tapi kalau sudah biasa dibaca, lebih baik kalau menurut saya lebih baik dibaca. Soalnya sudah terbiasa. Ya. Jadi Ramadhana itu tadi alasannya ya karena dia termasuk isim yang tidak bisa dijarkan. Ramadhana itu boleh. Jadi silahkan. Lalu perkara nanti dibaca atau tidak itu silahkan. Kalau misalnya imamnya tidak memimpin, maka silahkan di antara ini yang di belakang imam itu memberi isyarat komando. Misalnya imamnya siapa, terus imamnya kok nggak baca niat, maka di sini yang biasa misalnya, makanya di belakang imam tuh yang harus paham ya, dengan yang nggak tahu nanti malah bingungin juga nanti. Maka silahkan di sini langsung memberi komando. Itu adat loh ya, jadi tidak ikut pun tidak apa-apa, tapi jangan sampai menjelek-jelekan atau menyalah-nyalahkan. Silahkan misalnya saya imam, kok saya nggak mimpin doa, ya sudah nggak apa-apa, nggak memimpin nawaitu shauma ghadin, berarti di antara ini silahkan yang memimpin. Ya, karena rangkaian ibadah tarawihnya kan begitu, setelah witir sudah doa sudah ya, bukan di niat itu bukan lagi satu rangkaian, hanya kebiasaan. Dan kebiasaan itu kan tidak masalah, tidak merusak akidah, silahkan. Tidak merusak akidah Bapak Ibu gara-gara niat itu terus akhirnya agamanya jadi berkurang gitu, tidak. Kalau memang lebih mantap di situ silahkan. Kurang mantap lagi begitu sahur baca lagi, iya silahkan. Ya.
Itu untuk niat. Itu ya, cukup. Barangkali ada pertanyaan? Jadi sekarang kita kesepakati mau nanti pas di sini, karena ini kan berjamaah ya, mengakomodir jamaah. Nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahri ramadhana atau mau ramadhani? Kalau biasa sini Ramadhani, Pak. Iya ramadhani. Kemarin dapat keterangan Pak Roman. Iya. Yang Romadhana. Ya. Nah, apa itu? Saya juga nggak tahu Pak. Ya. Kita sama-sama belajar kan. Oke. Dia mengatakan bahwa yang betul itu bacanya bukan Ramadhani tapi Romadhana. Nah, itu loh. Oke. Jadi agar supaya besok kalau misalnya puasa itu karena ada yang baca Ramadhana lalu nanti wah ini sudah ini jangan sampai gitu loh Pak. Oke, makanya silakan disepakati aja di sini. Kalau mau tetap ramadhani kan tadi saya sampaikan. Kalau ramadhani itu karena dia mudhof ilaih. Jadi kan ada mudhof ilaih itu dalam nahwu sorof ya. Syahri itu kan kasroh. Maka setelah kasroh itu ikuti lagi. Syahri ramadhani. Nah, makanya harokatnya ni kasroh. Tapi syahri ramadhana kenapa? Karena ramadhana itu tidak bisa dijarkan, tidak bisa dikasrohkan ya. Kalau dijarkan itu tidak bisa dimajrurnya itu kalau isim ini tidak ya. Saya kira itu. Nah, nanti itu silahkan ya. Nanti kebijakan yang mimpin imam nanti pas sholat witir, selesai witir. Baik, berikutnya adalah mengenai jamak, sholat jamak dan sholat qashar. Hadirin rahimakumullah, ini saya bawa kitab matan matan dari Safinah mengenai sholat jamak dan qashar. Kemudian dibandingkan dengan kitab-kitab lainnya. Jadi kalau merujuk kepada kitab Safinah, Safinatun Najah, di sini ada bab mengenai syurutut jam'i takdim, syarat-syarat jamak takdim. Itu ada 4. Kemudian ada syurutut jam'i takhir, ada 2. Kemudian syurutul qasri ada 7. Nah, nanti kalau saya jelaskan utuh yang Safinah, ini Safinah dulu ya. Nanti kita kok sampai ada orang yang melakukan sholat jamak takhirnya begini, kok jamaknya begini, kok ada yang qasarnya begini. Ini saya merujuk ke dalam kitab Safinah dulu. Nanti akan saya sampaikan pembandingnya ya, rujukan yang lain. Dalam kitab Safinatun Najah, syurutut jam'i takdim arba'atun. Syarat-syaratnya jamak takdim, jamak itu maksudnya gini, menggabungkan dua sholat fardu dalam satu waktu. Jamak itu menggabungkan. Jamak maksudnya sholat zuhur dengan sholat asar, kemudian sholat maghrib dengan sholat isya. Itu yang bisa digabung. Di jamak berarti apa? Sholat, kalau ada 2 jamak itu, jamak takdim dan jamak takhir. Jamak takdim didahulukan, maksudnya apa? Sholat asar dilakukan pada sholat zuhur, sholat isya dilakukan pada sholat maghrib. Itu namanya jamak takdim. Lalu bagaimana dengan jamak takhir? Jamak takhir itu adalah menggabungkan dua sholat fardu di waktu yang kedua. Yaitu apa? Melakukan sholat zuhur di waktu asar, melakukan sholat maghrib di waktu isya. Itu pengertian awalnya dari jamak takdim dan jamak takhir itu pembagiannya. Kan nanti ada pertanyaannya itu mana didahulukan? Kalau misalkan jamak takdim kan jelas zuhur dulu baru asar kan, maghrib dulu baru isya. Bagaimana kalau jamak takhir? Mana dulu? Zuhur dulu atau asar dulu? Maghrib dulu atau isya dulu? Nah, itu pertanyaannya. Terus kalau terus bagaimana rakaatnya? Nah, kalau rakaatnya tetap berarti hanya dijamak 4-4. Lalu bagaimana? Nah, ada dari hadis Nabi. Nabi itu mengqashar. Mengqashar itu maksudnya apa? Meringkas. Jadi yang 4 rakaat. Yang 4 rakaat itu menjadi 2 rakaat. Kalau maghrib tidak bisa. Yang 4 rakaat itu jadi 2 rakaat. Nah, ini saya bacakan dari kitab Safinah. Syurutu jam'i takdim, syarat-syaratnya jamak takdim itu ada 4. Arba'atun. Al-bada'atu bil aula
yaitu memulai dengan yang awal. Maksudnya apa? Memulai sholat yang di awal. Kalau zuhur dengan asar, zuhur dulu. Kalau maghrib dengan isya, maghrib dulu. Yang kedua, wa niyatu jam'i fiha. Berniat untuk menjama' pada waktu itu. Fiha waktunya maksudnya pada waktu kalau menjama' takdim berarti apa? Di waktu akhir zuhur itu menjelang asar itu sudah niat, itu maksimal sudah niat. Jangan sampai pas asar baru saya niat jama sholat zuhurnya dijama dengan asar. Itu tidak kalau menurut Safinah. Itu jam'i fiha. Wal muwalatu bainahuma. Kemudian mualah itu artinya apa? Terus-terusan. Maksudnya itu dilanjut zuhur dengan asar. Nggak bisa zuhur kemudian potong dulu habis itu kemana-mana dulu asar. Tidak bisa. Ini wal muwalatu bainahuma. Lalu yang keempat, wadawamul udri. Karena dawamul langgengnya uzur. Jadi memang ada uzur. Jadi 4 itu harus terpenuhi. Ini menurut kitab Safinah syarat-syarat jama' takdim. Lalu surutu jam'i ta'khir isnani. Syarat-syaratnya jama' ta'khir itu ada 2. Yang pertama niyatut ta'khir. Wa qad baqiya min waqtil ula ma yasa'uha wa dawamul udri ila tamamis saniyah. Yang pertama itu yaitu niat ditakhirkan ketika waktu sholat awal sholat yang pertama itu sudah berlalu. Kemudian karena adanya uzur, tetap karena ada uzur. Uzurnya itu sebab-sebabnya yang menjadikan kita bisa melakukan sholat di jama'. Kemudian ini disebutkan lagi ada sujud qasri. Syarat-syaratnya qasar itu ada 7. Ini banyak banget. Nah sudah ini menurut Safinah. Nanti kan saya digabung dengan yang lain. Lalu dalam kitab seatasnya kitab Safinah namanya takrib begini. Wa yazujul lil musafiri qasru sholati rubaiyah bi khamsin saraid. Dibolehkan bagi orang-orang yang melakukan perjalanan qasrus shalah, meringkas salat ar-rubaiyah yang 4. Salat yang 4 rakaat. Bi khamsi saraid, yaitu dengan 5 syarat. Ini mutakrib. Ayyakuna safaruhu fi ghairi maksiyah. Yang pertama, dia melakukan perjalanannya itu fi ghairi maksiyah, bukan dalam urusan maksiat. Kemaksiatan pada Allah. Bapak Ibu mau main judi, terus salat zuhur anak kewailah pas asar. Ya enggak bisa. Itu melakukan perjalanan yang maksiat. Atau saya mau melakukan apa gitu yang pokoknya yang maksiat jangan. Itu tidak bisa terpenuhi syaratnya. Yang kedua, wa ang takuna masafatuhu sittata asyara farsakhon. Jaraknya itu sittata asyara farsakhon. Ada 6 sittata itu berapa? 6 ya. 16 farsakh. 16 farsakh. Kalau dikonversikan ini sekitar 80 sampai 83 km. Kalau hitung dengan kilometer. Wa yakuna muaddiyan lis-shalah wa rubaiyah. Kemudian sudah waktu salat yang 4 rakaat. Wa ayyanwiyal qasra ma'al ihram. Kemudian berniat untuk mengqasar salat. Wa la ya'tamma bimukim, dan hendaknya wa alla ya'tamma bimukim, tidak makmum kepada orang yang mukim. Nah, sekarang nih kalau gampangnya gini, kalau mau sholat bagi orang yang musafir, ini bagi yang musafir ya. Jelas alasannya uzurnya karena musafir. Kalau orang musafir itu mau mengqasar, itu syaratnya apa? Harus sholatnya yang 4 rakaat. Kemudian perjalanannya dalam tidak maksiat. Kemudian jarak tempuhnya itu ada sekitar 83 km. Ini dalam kitab takrib ya. Kemudian yanwil qasra ma'al ihram, berniat mau salatnya itu mau diqasar tuh niat.
Kemudian yang terakhir wa la yatamma bimukim, dan tidak ya tamma itu maksudnya berimam. Dia tidak menjadi makmum kepada orang yang mukim. Ini maksudnya apa? Kalau Bapak Ibu sebagai musafir mau sholat jamaah, apalagi jamaahnya di qashar, itu tidak berjamaah dengan mukim di situ. Saya berikan ilustrasi, contoh begini. Saya mau mudik ke Pemalang. Di Temanggung sudah waktunya sholat zuhur. Sholat zuhur. Wah, sholat zuhur ini nanti saya niat mau di jama' dengan asar. Jamaahnya qashar misalnya. Nah, di sana di masjid ada sholat jamaah nih, sholat zuhur. Mau ikut sholat zuhur Jadi sholat zuhurnya jamaah bareng sama mukim, kemudian bangkit lagi 2 rakaat asar. Nah, menurut takrib itu tidak diperkenankan. Wa alla ya'tamma bimukim, dan jangan bermakmum terhadap bimukim. Maksudnya mukim itu orang yang di situ ya, dengan warga jamaah situ. Penduduk situ yang lagi sholat jamaah di situ. Ya. Terus gimana baiknya? Misah. Dulu kan pernah saya sampaikan ya. Kalau mau sholat yang musafir itu mau di jamaah takhir, selesaikan dulu yang jamaah utama masjid itu, kemudian baru bikin jamaah baru. Kalau bisa terpisah jauh gitu, jangan sampai di sini atau di tengah sini. Baiknya di sebelah sana, di sana gitu ya. Pokoknya jangan sampai takutnya orang lain ikut jamaah, padahal kita sholatnya mau di jamaah qashar. Ya, ini penjelasannya. Lalu ini dasar-dasarnya sebagai syarahnya untuk pendukung-pendukungnya itu kenapa kok sampai harus di qashar dalam surat An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini adalah dalil mengenai kenapa boleh mengqashar salat. Yaitu pada surat An-Nisa. Wa idza darabtum fil adi falaisa 'alaikum junahun an taksuru minas shalah. Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar salatmu. Ini surat An-Nisa ayat 101. Dasar menjadi bolehnya mengqashar salat. Ayat Al-Qur'an berarti kan boleh itu. Lalu ini dikaitkan dengan zaman perang dulu. Laisa 'alaikum junahun an taksuru minas shalah in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru. Tidaklah mengapa kamu mengqashar salatmu jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Jadi kalau ada rasa takut boleh diqashar. Nah, pertanyaannya sekarang itu bagaimana kalau dalam keadaan aman sekarang di Indonesia ini, tidak dalam keadaan perang, boleh nggak diqashar? Boleh. Ini hadis yang menjadi kabar baik bagi kita itu. Kata Nabi apa ketika ditanya itu? Rasulullah SAW ketika ditanya itu kemudian menjawab, shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu shadaqatahu. Sedekah, perintah adanya qashar untuk sholat di qashar itu adalah sedekah. Tasaddaqallahu biha alaikum. Maka apa? Allah telah mensedekahkan kepada kalian. Faqbalu shadaqatahu, maka terimalah sedekahnya Allah buat kalian. Jadi kita itu diberi sedekah oleh Allah untuk apa? Mengqashar salat. Tapi jangan terus saya saklek mengamalkan hadis ini terus kok awan aku salat zuhur mung 2 rakaat. Lah kenapa? Sedekah dari Allah. Enggak gitu. Harus ada uzurnya, ada alasannya. Tadi disampaikan dalam kitab Safina itu diantaranya karena ada uzur. Ya. Jadi itu yang menyebabkan, yang membolehkan tentang sholat qashar. Nah, kemudian ini yang dari versi kitab-kitab klasik. Yang menjadi kritik kita itu apa? Ternyata mengenai jarak. Tidak ada dalil yang kuat dari Al-Qur'an ataupun hadis mengenai ukuran jarak atau lamanya perjalanan. Tidak disebutkan harus 16 parsakh atau 83 km, itu tidak disebutkan. Yang menyebutkan itu adalah para ulama yang pengarang kitab ini. Jadi kalau dirujuk
tidak ada dasar, atau saya terutama belum menemukan dasarnya. Lalu apa yang menjadi dasarnya? Nah, ini yang menjadi dasarnya itu dalam kitab yang lain disebutkan mengenai sholat zuhur, sholat jama' dan qasornya Nabi. Qala Anas, sholaitu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zuhra bil Madinah arba'an wa shallaitu ma'ahul asra bidil Hulaifah rakaatain. Kata Anas, ini sahabat Nabi, aku itu sholat bersama Rasulullah SAW di Madinah, sholat zuhur di Madinah 4 rakaat dalam hari yang sama. Kemudian aku sholat lagi bersama Rasul sholat asar bidil Hulaifah rakaatain. Dzul Hulaifah itu nama tempat, rakaatain 2 rakaat. Itu yang menjadikan alasan, ini hadis Bukhari sahih ya. 4 rakaatnya pas pertama zuhur normal 4 rakaat, begitu yang asarnya 2 rakaat. Tapi di tempat yang dituju. Zuhurnya itu pas di Madinah 4 rakaat, begitu sampai tempat Dzul Hulaifah dalam perjalanan ini hanya 2 rakaat. Ya, ini kemudian penjelasan yang lain. Qala Ibnu Abbas, inna Nabi sallallahu alaihi wasallam sholul Madinah sab'an wa samaniyatan az-zuhra wal asra wal maghrib wal isya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu salat di Madinah sab'an wa samaniyatan 7 dan 8 rakaat. Yaitu apa? Az-zuhra wal asra. Zuhur dan asar 4 rakaat kan? 4 rakaat berarti 8. Wal maghrib wal isya 3 dan 4 7 sab'an. Jadi sholatnya itu apa? Ini yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu sholat sab'an 7 rakaat dalam perjalanan. Terkait dengan ini Nabi Muhammad pun tidak mengqosor. Biasa sholat di jama', tapi apa? Tidak dikurangi. Biasa. Cuma waktunya yang di awal. Ya. Jadi di jama' tapi tidak dikurangi. Tidak dikosor. Jadi kalau Bapak Ibu mau sholat, mau perjalanan, saya mau mudik ke Pemalang. Sholat zuhur di sini 4 rakaat. Asarnya 4 rakaat juga di sini. Silahkan. Tapi kalau mau sedekahnya Allah 2 rakaat, 4 rakaat zuhur, 2 rakaat asar. Terus nanti kalau bersama jamaah takhir bagaimana? Zuhurnya 4 rakaat, asarnya 2 rakaat. 2 rakaat pun sama. Saya lupa tadi tidak mencatat, menulis. 2 rakaat di qosor, zuhurnya 2 rakaat, asar di qosor, silahkan. Dah. Sekarang kan ini menjawab pertanyaan kemarin dari Pak Haji Kasilan. Bagaimana sholatnya? Gitu kan kemarin mau pilih yang mana dulu? Sholat dulu atau nunggu dulu gitu kan? Ya saya bertanya tuh karena sudah dekat sama rumah, ada jamaah yang ayo bakal jamaah baik sama. Padahal waktu maghrib itu tinggal berapa waktu gitu loh. Berapa menit gitu. Kok mas baik, gue ya jamaah, gue nek sholat isya nek omah baik, terus sama dhewe satu seret. Nah, saya bilang itu lebih efektif mana di jamaah waktu di situ itu. Saya menurut teman-teman yang ngajak tadi sama saya bilang di rumah saja itu lebih baik. Ya. Nah, ini memang harus, kalau dalam perjalanan itu ada pemimpin ya. Jadi ada lakukan perjalanan jangan 2 orang tapi ada 3 orang, biar satunya jadi pemimpin ya, penentu. Kalau ada pendapat itu satu jadi penengah. Itu terkait dengan musafir. Bagaimana? Tadi sampaikan dalam ayat tadi kan boleh mengqosor. Nabi Muhammad pun menjama. Jadi bagaimana? Kalau sudah mendekati maghrib, kalau menurut saya lebih baik nahan sebentar. Kan ada misalkan 10 menit lagi, turun mandek di masjid, kemudian bisa bersih-bersih dulu kan, kemudian nanti sholat maghrib dan isya. Tapi pisah dengan jamaah utama. Kalau tidak, sekalian aja nanti di rumah isya dan maghrib dan isyanya. Tapi itu kalau begitu khawatirnya ada orang kecapean, langsung cuci tangan, cuci kaki, langsung blek tidur. Nah, kita sudah manfaatkan sedekah dari Allah apa? Di jama'.
Maka sebelumnya itu misalnya di daerah Solonya yang daerah Klaten atau Solonya belum masih gitu ya masih ada waktu atau mau di Prambanan di sini atau di Piungan, kalau lewat Piungan ya sholat di situ aja maghrib kemudian sekalian di jamak isya. Itu malah lebih enaknya apa? Nanti penumpangnya itu jamaahnya begitu sampai rumah itu tidak lagi sholat, kan sudah nyaman. Emang boleh? Ya boleh. Dan makanya itu adalah sedekahnya dari Allah. Faqbalu, kan tadi kan faqbalu shadaqatahu. Maka terimalah sedekahnya dari Allah. Nah, itu nanti makanya ada pemimpin. Kalau kendaraan yang dihandle kita sendiri kan enak, kita bisa mengatur supir berhenti kapan, gitu kan? Tapi kalau manut umum yang trayek umum, ya kita harus manut umum, jangan Pak supir stop, aku harus sholat sih. Ya nggak bisa ya. Emangnya punya bis sendiri itu? Bukan. Jadi manut ya kita ikuti aja. Kecuali kalau kita mau ada pendekatan sebelumnya omong-omongan sama Pak supir. Nah, tapi kayaknya bisa diprotes sama penumpang yang lain ya. Misalnya kalau Mira atau Eka itu mau ke Surabaya, stop Pak supir, sama sholat isya dulu. Ya nggak bisa ya. Nanti malah Tanya lagi Pak, sama orang penumpang lain. apakah ada larangan apabila di masjid itu mengatakan bahwa misalnya pengumuman, berarti pengumuman besok dino Minggu kerja bakti, Mbak. Seandainya mengatakan dino Minggu hari Minggu itu ada larangan, ada di Quran apa di hadis apa di penjelasan apa, mohon penjelasan. Soalnya kalau di sini terbiasa Pak, misalnya Pak Uji atau siapa, nah itu mengumumkan bahwa besok Minggu Pon kumpulan Jeban, besok Minggu ini seandainya itu apakah ada larangan? Kalau misalnya ada larangan atau ada mungkin ada penjelasan atau apa, mohon penjelasannya. Terus soalnya apa Pak? Soalnya kalau saya kemarin ngomong hari Minggu itu katanya tidak boleh kalau itu pilih orang Malang, orang itu dengan saya. Kalau memang saya kurang pengetahuan, saya itu memang kurang pengalaman, silahkan dikritik, silahkan dikasih masukan, tapi yang bijak itu maksud saya. Jadi jangan sampai nanti kalau misalnya kalau saya nggak apa-apa, tapi orang lain nanti malah segan ke masjid, itu nanti membuat seperti itu. Saya mohon penjelasannya agar supaya tidak jadi PR. Soalnya terbiasa Pak, pengumuman atau apa itu dino Minggu, hari Minggu. Katanya kalau Minggu diatur itu harusnya harinya Ahad. Itu memang kalau di kalender itu yang Muhammadiyah atau di NU harinya Ahad. Tapi kalau umum itu kan mengatakan hari Minggu kan nggak asing bagi kita. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Ibu saya tanya, kalau saya menyampaikan besok Ahad tanggal 12 Maret akan ada pengajian di SD Wirokerten. Bapak Ibu paham gak maksudnya? Paham? Oke. Bapak Ibu besok hari Minggu tanggal 12 Maret ada pengajian di SD Wirokerten. Paham? Paham. Berarti yang penting komunikasi itu adalah pahamnya. Lalu ada misalnya istilah itu memang ada yang punya istilah yang itu memang ada di agama yang lain, maka apa? Sebaiknya jangan kita gunakan. Misalnya ini contoh loh ya, puji Tuhan, lah ngapa puji Tuhan? Atau mohon maaf ini jangan dipoto ini, ada ini ya direkam ya. Misalkan melakukan adegan itu ya yang itu apa? Nah sekarang masalah ke Minggu, kan itu Minggu itu kan dari bahasa Indonesia ya. Lalu mengenai asal usulnya dari mana, kita sebagai warganya mengikuti itu saja sudah. Jadi tidak usah diperdebatkan mengenai penggunaannya. Tetapi kalau kita ingin mensosialisasikan atau mengumumkan sesuatu menggunakan kata hari Ahad, bisa kita digunakan. Karena tadi saya buktikan hari Ahad paham. Jadi pakai Ahad nggak apa-apa. Pak, hari Minggu atau Minggu kan hari Minggu, hanya Tuhan. Nggih. Itu yang dipersoalkan lah. Nggih. Minggu itu artinya Tuhan. Jadi menurut sebagian orang itu Minggu itu mengikuti orang Kristiani. Okay. Jadi Ahad itu kan dari kalender Arab itu aja. Okay. Jadi jangan sampai jadi perdebatan yang sengit gara-gara Minggu dengan Ahad. Karena untuk komunikasi itu kan yang penting tersampaikan pesan. Ahad, kalau memang bisa pakai Ahad.
Sekarang Bapak Ibu menggunakan Sabtu. Sabtu bahasa Arab. Sabtu kan kalau di sini? Jumat, Jumu'ah apa? Kalau bahasa sininya Jum'ah, Rebo. Itu kan jadi kata-kata serapan dari bahasa Arab. Rebo kan dari kata Robi'ah, keempat. Isnain jadi Senin. Asulasa jadi Selasa. Ar-Robi'ah jadi Rebo. Khamis jadi Kamis. Al-Jumu'ah jadi Jumat. As-Sabtu jadi Sabtu. Setu kalau orang sini. Hari Ahad. Nah kalau hari Ahad berarti itu menggunakan urut-urutan Arabnya. Kan dari Ahad terus Isnain Senin. Kok dari Minggu jadi Senin? Nah mungkin itu jadi perdebatannya. Ya kalau orang lain mengucapkan Minggu karena memang tidak tahu artinya, kemudian sekarang jadi tahu lebih baik Ahad, ya gunakan Ahad. Kalau dia tahu Minggu itu karena itu mengakui dari sebutan untuk Tuhan yang lain misalnya, ya enggak hindari aja, nggak usah menggunakan kata Minggu. Kan ada Minggu, ada pekan, beda loh ya satu Minggu. Tapi kalau bahasa Inggrisnya Minggu apa? Bahasa Inggrisnya Sunday ya, Sunday tulisannya ya, Sunday morning itu kan. Itu kan orang Inggris. Kalau sampai sini kan Minggu. Apa orang Inggris menyebutkan kata Minggu? Sunday, Monday gitu kan, Sunday itu Senin. Kemudian nanti di tempat yang lain mungkin Minggu beda lagi. Hari Minggu, hari Ahad. Tapi kalau kita kan menggunakan Ahad ya silahkan. Pakai hari Ahad itu Bapak Ibu paham dan bisa ringan juga kan Ahad. Baca aja. Ba'do maghrib. Itu kan sebenarnya ba'do aslinya kan ba'da. Tapi orang Jawa jadi ba'do. Ba'do malah salah itu. Bukan salah, maaf ya. Ba'do itu artinya sebagian. Ba'do maghrib berarti setelah, bukan setelah maghrib, itu artinya sebagian maghrib. Itu kalau dikaitkan dengan asal usul katanya. Tapi kan orang menyebutkan ba'do maghrib itu artinya setelah maghrib kan? Pahamnya itu ya sudah, itu pahami. Ya, tapi jangan sampai ada kata-kata yang memang itu punya kata-kata kosakata punya orang agama lain terus kita pakai. Nah, itu sebaiknya jangan, kita hindari ya. Pada prinsipnya untuk komunikasi itu sebisa mungkin yang paling mudah dipahami oleh lawan bicara dan tidak menyinggung atau sampai merusak ke akidah. Poso, saum, siam, silakan mau sholat, sembahyang, nanti sembahyang juga dipertanyakan. Ya, saya kira itu cukup ya, sudah lebih 2 menit 3 menit. Kita akhiri dengan bersama-sama baca doa kafaratul majlis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.